Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen penguji beserta Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Lulu Luciantoro SE MSc PSD. Perkenalkan Pak, nama saya Marta Jaya Sakti. Saya di sini ingin melakukan presentasi terkait penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Total Quality Management pada Layanan Operasional Dinas Pendidikan Lampung Utara. Di sini saya memiliki latar belakang di mana di Dinas Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara berada di peringkat kelima berdasarkan satuan pendidikan di antara 15 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung yang berjumlah 1.318 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMK. Dinas Pendidikan dalam melakukan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan program dan pembinaan. Hal ini terdapat di Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016. Dari konsep pembangunan manusia dari Nations for Development Program tahun 1990, Dinas Pendidikan menyoroti di salah satu dimensi tersebut yaitu dari sektor pengetahuan. Karena dari pengetahuan itu bisa meningkatkan kualitas hidup yang ada di masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, menurut Haki et al. Tahun 2020, motivasi pelayanan publik yang tinggi merupakan hal penting karena setiap instansi pemerintah itu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan apabila dihadapkan di dalam suatu instansi itu mengalami suatu stagnan, maka tidak masalah dilakukan pergantian, baik itu kepemimpinan ataupun mutasi jabatan. Karena hal itu juga tertuang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN yang menjelaskan bahwa dengan perubahan tersebut bisa memberikan perubahan yang signifikan dalam gaya kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, motivasi dan kinerja karyawan, serta budaya organisasi yang ada. Dan hal itu sejalan dengan penelitian dari Walker tahun 1990 yang menjelaskan bahwa mengelola kualitas pendidikan bukanlah tugas yang mudah. Tantangan akan terus muncul seiring dengan dinamika lingkungan yang terus berubah, sehingga diperlukan SDM-SDM yang memenuhi kualifikasi untuk bisa meningkatkan kualitas yang ada di instansi tersebut. Selanjutnya, menurut Kothalik tahun 2014, jumlah yang efektif itu dalam satu kelas adalah 15 sampai 20 orang dalam satu kelas dengan jumlah satu guru. Tetapi dari studi lapang yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa jumlah siswa yang ada di sekolah itu berjumlah antara sekitar 27 atau 28 hingga 32 orang atau 32 siswa. Dan dari beberapa instrumen yang telah saya jelaskan, bahwa konsep Total Quality Management atau TQM menjadi salah satu pendekatan yang relevan. Selanjutnya bisa dilihat dari rumusan masalah. Rumusan masalah ini kurang lebih saya rangkum menjadi 5 bahasan. Yang pertama itu di dinas pendidikan itu menghadapi berbagai tantangan. Terus itu adanya tingkat kerusakan baik itu jenjang SD dan juga jenjang SMP. Terus itu dari ketidaksesuaian dari penelitian yang terdahulu dari Koch-Helik ataupun Theodorovich yang menjelaskan bahwa uh, jumlah siswa range antara 15 sampai 20 orang itu juga mempengaruhi mental dan pola pikir, tetapi di studi lapang menunjukkan bahwa sekitar 28 hingga 32 siswa di dalam satu kelas. Selanjutnya, juga diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Utara terdapat sebuah kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah yang melibatkan seorang mantan kepala sekolah yang seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sana. Selanjutnya, di sini saya ada pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana praktik TKM beserta dimensi pembentuknya bisa diterapkan dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, apa faktor yang dapat menghambat dalam penerapan TKM pada pelayanan operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, dan tujuan penelitian saling terkait dengan pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh penerapannya, terus itu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat apa saja. Selanjutnya lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan yang tepatnya berada di Kabupaten Lampung Utara.
Penelitian ini nih berfokus pada kinerja pelayanan operasional pada tingkat sekolah menengah pertama dari Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan metode Total Quality Management atau TQM. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada tingkat kepemimpinan organisasi, manajemen sumber daya manusia, hubungan penerima jasa, perencanaan, pengembangan strategis, serta manajemen pemasok, serta proses manajemen, informasi dan analisis, serta desain program. Bisa dilihat dari tinjauan pustaka, itu ada Sisjeli et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa praktik TQM, uh, praktik Total Quality Management, dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama, yaitu praktik TQM soft dan TQM hard. Ini diharapkan bisa, uh, seperti ucapan Kainero et al. Tahun 2024, bisa berusaha untuk bisa berusaha mencapai efisiensi melalui peningkatan berkelanjutan untuk pelayanan penerimaan jasa. Selanjutnya, dari penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang saya perhatikan, yaitu ada 5 yang saya tulis, yaitu dari Dianinggar tahun 2015 hingga Capolupo et al. Tahun 2023. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian ini waktu penelitiannya itu Agustus sampai November 2024. Tempat penelitiannya itu di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Dinas Pendidikannya. Selanjutnya, jenis penelitian yang saya gunakan adalah eh, kualitatif dengan menggunakan teknik interpretatif. Terus itu jenis datanya, data primer dan data sekunder. Responden wawancara itu ada 7 orang sebenarnya, tapi di sini saya kategorikan menjadi 6. Yang pertama yaitu adalah kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi PTK Dikdas, pengawas sekolah, fungsional pengembang kurikulum, serta kepala dan administrator sekolah. Nah, di kenapa saya bilang tadi 7? Karena di yang poin ke-6 itu ada kepala dan administrator sekolah, tepatnya di SMPN 4 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, dari tujuan wawancara, ini ada 3, yaitu memahami proses penerapan TKM, mengidentifikasi mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Terus itu yang ketiga, memperkirakan dampak implementasi dari TKM tersebut. Selanjutnya, instrumen penelitian ini saya sesuaikan dengan pemahaman yang ada di Dinas Pendidikan, karena di Dinas Pendidikan belum memahami atau belum familiar terkait konsep TKM itu sendiri. Itu terdapat ada 6 poin, yaitu motivasi dan pencapaian standar kualitas, kebijakan dan standar, pengendalian dan peningkatan kualitas, pengembangan guru dan proses pembelajaran, standar input dan output, serta program dan inovasi. Selanjutnya, dari teknik analisis data, itu dari awal hingga akhir, dari melewati proses wawancara dan observasi, pengumpulan data, analisis wawancara, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki visi misi khusus, akan tetapi visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat dari Bedoya Derado et al. Tahun 2022 yang menjelaskan pentingnya visi dan misi dalam konteks integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan untuk di Dinas Pendidikan itu bisa mengintegrasikan visi misi dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk ke depannya. Selanjutnya, ini adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan yang saya dapatkan dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Itu ada 4 kabupaten, 4 penilaian, yaitu dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dengan total kualitas kumulatif di tahun 2022 mengalami kenaikan di tahun 2023 dari cukup hingga sangat baik. Selanjutnya, hasil wawancara instrumen seluruh respon terkait itu ada variabelnya yang saya jelaskan sebelumnya. Itu ada motivasi dan pencapaian standar kualitas dari Dinas Pendidikan yang termotivasi hingga kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya, kebijakan dan standar itu ada proses penyusunan kebijakan hingga pimpinan Dinas Pendidikan berpedoman pada regulasi dan sebagainya. Selanjutnya ada pengendalian peningkatan kualitas. Itu ada 7 poin, yaitu dari sistem pengendalian kualitas saat ini efektif, namun perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen pelaksanaannya. Yang ketujuh, evaluasi kinerja staf dilakukan secara berkala untuk pencapaian standar kualitas. Selanjutnya, ada pengembangan guru dan proses pembelajaran.
Dari hasil wawancara yang saya dapatkan itu ada pengembangan kompetensi guru yang dilakukan baik itu melalui pelatihan dan sebagainya hingga dukungan bagi guru meliputi akses pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya. Selanjutnya standar input dan output itu ada 2 poin. Dari standar input ditetapkan untuk calon siswa atau guru dan prasarana dan sarana dan prasarana, ada pemantauan dan evaluasi output pendidikan melalui penilaian kompetensi. Terus itu ada program dan inovasi, itu ada program unggul meliputi guru penggerak dan juga ada kemajuan program dipantau melalui laporan dan sebagainya. Selanjutnya dari total quality management ini dibagi menjadi 2 kategori yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa ada TKM soft dan TKM hard. Dan di TKM soft ini ada 5 variabel. Bisa dilihat bahwa yang terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan itu ada 2, yaitu dari dukungan manajemen puncak dan strategi planning Dinas Pendidikan. Dan sisanya mengalami ada beberapa hambatan. Selanjutnya di DKM Hard itu ada proses yang mengalami hambatan, itu ada proses manajemen, ada pemberdayaan karyawan, dan analisis kualitas layanan operasional yang tidak memiliki hambatan dan terlaksana dengan baik. Ada perbaikan yang berkelanjutan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi program, pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan standar pelayanan minimal, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan yang konkret. Hal tersebut saya dapatkan dari penilaian interpretatif dari hasil dari hasil wawancara yang berbentuk deskriptif. Selanjutnya, kesimpulan diketahui bahwa penerapan Total Quality Management atau TQM di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dapat diterapkan dan meningkatkan kinerja pelayanan operasional di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Total Quality Management atau TQM dapat membantu menciptakan sistem pelayanan pendidikan yang efisien, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan memperbaiki kualitas operasional secara menyeluruh. Selanjutnya, hambatan dari dalam penerapan Total Quality Management di Dinas Pendidikan adalah faktor pemberian layanan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga pendidikan yang berkualitas, ketimpangan distribusi sumber daya, serta infrastruktur teknologi yang minim. Rendahnya komitmen resistensi terhadap perubahan dan pengawasan yang lemah, termasuk kasus penyalahgunaan data, turut menjadi hambatan. Untuk mengatasinya diperlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, dan dukungan semua pihak. Selanjutnya, saran saya ini ada 2, yaitu untuk saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Untuk di saran untuk penelitian selanjutnya itu dari melakukan penelitian kuantitatif hingga memperdalam penelitian tentang strategi peningkatan kualitas layanan spesifik. Terus untuk di Dinas Pendidikan diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas dan intensitas pelatihan untuk guru dan staf agar bisa menyeluruh dan mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program dengan mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar. Selanjutnya, membangun sistem menjamin mutu internal yang efektif dan berkelanjutan untuk bisa memastikan penerapan TKM secara konsisten dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, dari keterbatasan itu ada dari ruang lingkup. Penelitian ini hanya berfokus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, dari metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga hasil penelitian lebih bersifat deskriptif dan interpretatif. Subjektivitas peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak dapat dihindari sepenuhnya. Waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif dekat atau singkat, sehingga tidak dapat menangkap perubahan dalam perkembangan yang terjadi dalam jangka panjang. Selanjutnya dari sektor data, penelitian ini terbatas pada data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Data dengan sumber data lain seperti sekolah, guru, siswa, dan masyarakat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan pembimbing. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.